1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Pada setiap proses kami, Kau selalu ada Tuhan. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Karena Kau yang kami andalkan Tuhan. Kuasa-Mu itu tak terbatas Tuhan. Kasih-Mu itu sungguh tak terbatas Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, yang tak terbatasi itu, yang melayakkan kami. Ku kagumi akan kasih-Mu, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Jemaat saja yang menyanyikan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku.
juga jalanmu. Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu, tak terduga. Kau yang percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Engkau Bapa, Engkau yang kami percaya, Engkau yang kami andalkan di segala musim kami, di segala rintangan kami. Hanya kepadamu Tuhan, kepadamu. Yes. Haleluya. Cobalah, cobalah dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Kau terbatas, terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Di segala musim kami Tuhan, kami
percaya Tuhan. Kami percaya Yesus, karena Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau menuntun kami Tuhan, di setiap proses hidup kami Tuhan. Di setiap ujian-ujian kami Tuhan, Kau ada Tuhan. Dan Kau dapati kami tetap setia, kami tetap taat kepadamu Tuhan. Terus sertai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami merasakan Tuhan, kami merasakan Kau hadir di sini Tuhan, menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Kau berikan keringanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamahlah Tuhan, jamahlah. Dan kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin surga bergetar dengan suara pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi yang percaya dan melakukannya, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat. Shalom. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Mari kita bangkit berdiri, kita berikan tos semangat. Supaya apa Bapak Ibu? Langit dan bumi bergetar dengan suara kita. Mari langit dan bumi. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita serukan haleluya, amin. Bapak Ibu, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi, haleluya, lebih semangat, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Apakah di tempat ini merasakan kita lebih dari pemenang? Kita suruhkan, kita lebih dari pemenang. Yes. Pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan dapat jinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gereja, kita mau lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan dapat jinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gereja, kita lebih dari pemenang. Mari kita serukan bersama-sama, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan dapat jinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gereja, kita lebih. Apa itu? Kita lebih dari kamu lebih. Kamu lebih sekali lagi. Saya lebih dari. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Ketika kita taat dalam mencapai cobaan kita pasti akan mendapatkan pemenang itu dan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin Bapak Ibu. Tak akan pernah ku sesat.
menyaksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Benar Bapa, kami akan selalu melayani-Mu seumur hidup kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh
dapat mahkota kehidupan. Oh, kami memuji-Mu, benar Tuhan, layaklah disembah. Kami memuji-Mu, haleluya. Oh, segala puji hanya bagi-Mu Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Oh, benar-benar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Layaklah disembah, layaklah diagungkan Tuhan. Benar Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Benar di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur betapa Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau yang senantiasa menopang, menolong kami, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur betapa Engkau luar biasa, ajaib dan mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami belajar akan firman Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau mengurapi setiap gerejamu di tempat ini, jemaatmu di tempat ini. Biar kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan firman itu menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kami melangkah di dalam kehidupan ke depan nanti Tuhan. Sungguh kami percaya hanya melalui firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Untuk kami menyelesaikan kehidupan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Silakan adik-adik sekolah minggu boleh maju ke depan. Kita akan mendoakan adik-adik kita, anak-anak sekolah minggu. Silakan. Oh iya. Kami mengucap syukur Tuhan ketika adik-adik kami yang masih kecil ini, mereka sudah diajari untuk berdoa bagi sekitar tempat ini, bahkan bagi kota ini, bagi bangsa Indonesia. Mari di dalam nama Yesus Tuhan, ketika nanti sebentar mereka mau doa keliling, mari di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang memberkati setiap adik-adik kami ini. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang ditabur mereka tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Terima kasih, kami menyerahkan perjalanan doa mereka, doa keliling bersama guru-gurunya ditutup bungkus dengan darah Yesus. Sehingga mereka aman dalam penjagaan Tuhan. Malaikat Tuhan berjaga atas mereka. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Silakan adik-adik sekolah minggu. Silakan pemimpin mujian pemain musik bisa menempatkan diri. Ya, hal yang luar biasa kalau adik-adik kita sudah sejak dini sudah diajari oleh ibu, kakak-kakak senior mereka untuk berdoa, mendoakan wilayah sekitar kita, mendoakan kotanya, mendoakan negerinya. Saya percaya
apa yang sudah dipersiapkan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa nantinya di adik-adik kita ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita minggu-minggu ini dari Maret kita sudah memulai hari Prapaskah, ya, dimulai dari hari Rabu Abu yang berlangsung selama 40 hari dan selesainya adalah hari menjelang hari Paskah, Sabtu menjelang hari Paskah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan masing-masing gereja ada kegiatan yang untuk menyongsong hari Paskah ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, PPT-nya boleh ditampilkan. Kalau pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana kita belajar dari Yesus Kristus sendiri yang dia taat minum cawan penderitaan yang diminum dalam ketaatan, temanya ya. Cawan penderitaan yang diminum dalam ketaatan. Kita mau belajar, Yesus sendiri meneladani dan kita mau belajar di sana. Ya, kita buka di dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Saya akan baca, Bapak Ibu. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Nah, kita baca sekali lagi. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kembali ke PPT-nya, mungkin bisa ditampilkan lagi. Kalau kita melihat ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Slide berikutnya. Jadi ini menceritakan bagaimana kisah Tuhan Yesus ketika dia mau disalib. Di Taman Getsemani dia berdoa bersama dengan murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu, tetapi tidak semua mau melalui penderitaan. Ya. Yesus memberi teladan sebelum dimuliakan, ia rela taat sampai mati. Ya. Cawan penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Nah, Yesus dalam penderitaannya, Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mengalami yang namanya pengkhianatan, penyiksaan, salib, bahkan terlebih lagi menanggung dosa dunia. Ya, dosa yang sebenarnya dia tidak kerjakan tapi dia harus menanggungnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar merasakan ketakutan dan penderitaan sebagai manusia sejati. Yang harus kita catat adalah di sini katakan bahwa sebagai manusia sejati. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah naturnya ada dua. Dia manusia sejati dan dia Allah seutuhnya. Tetapi di dalam kemanusiaannya dia mengalami namanya ketakutan karena apa? Keterpisahan dengan Bapa itulah yang ditakuti oleh Yesus. Ya. Di situ katakan biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia katakan gitu.
Cawan adalah simbol penderitaan dan murka Allah atas dosa. Ya, ketika manusia berdosa, dia harusnya mendapatkan hukuman. Tetapi Allah harus merelakan anaknya yang dikasih turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Yesus yang tidak berdosa akan menanggung murka itu. Demikian menyelamatkan manusia dalam dosa-dosa manusia. Yesus menunjukkan bahwa jika ada cara lain selain salib, dia ingin itu terjadi, namun tidak ada jalan lain. Saliblah yang harus ditempuh. Salib adalah satu-satunya jalan keselamatan. Salib adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa manusia. Ya, makanya Yesus harus melewati cawan itu. Dia harus cawan penderitaan itu dia harus meminumnya dengan ketaatan yang sangat luar biasa. Bahkan dia katakan bahwa kalau diizinkan, tetapi di situ katakan bahwa tapi biarlah kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendaknya tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Slide yang berikutnya. Ada beberapa hal, pada beberapa poin-poin yang saya mencatatnya, ada 3 poin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Cawan penderitaan adalah rencana Allah. Ya, kalau kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 10 bisa ditampilkan. Jadi penderitaan Yesus bukan karena kesalahan. Di dalam Yesaya 53 ayat 10 katakan, boleh ditampilkan? Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berbicara bahwa rencana Allah dan kehendak Allah atas anaknya, atas Yesus, anak yang dikasihinya ini. Bukan karena dosanya sendiri, bukan karena dosa Yesus untuk dia harus mati di kayu salib. Tetapi karena misi ilahi untuk menebus umat manusia. Karena ini ada misi yang luar biasa, yang besar sehingga Yesus harus mati di kayu salib. Ya, ini bukan berarti Tuhan kejam pada anaknya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Melainkan menunjukkan kasih Allah yang rela mengorbankan yang terbaik demi keselamatan manusia. Ya, demi keselamatan manusia, Bapa harus merelakan anaknya yang dikasihnya untuk turun ke dunia, untuk mati di kayu salib. Yang sebentar lagi kita akan peringati. Kristus menjadi penggenapan dari korban itu. Kristus sendirilah yang menjadi penggenapan korban itu. Dia menanggung hukuman dosa manusia. Ya, agar manusia bisa diperdamaikan dengan Allah, agar manusia boleh diperdamaikan dengan Allah. Karena kalau kita belajar tentang dosa itu, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa, sehingga manusia terpisah dengan Allah, terputus. Dan untuk memperdamaikan itu, Yesuslah harus diutus ke bumi sehingga dia harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan, untuk menjadi pendamai antara manusia dan Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau melihat pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa ini, Kristus menjadi penggenapan dan kita sebentar lagi akan memperingatinya. Kita melihat karya Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, next slide selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Poin yang pertama, cawan penderitaan adalah rencana Allah. Penderitaan Yesus bukan karena kesalahan, tetapi bagian dari rencana penebusan. Di Getsemane tempat Yesus memilih untuk taat dan
dia di dalam doanya dikatakan, jika cawan itu tidak mungkin lalu daripadaku. Tuhan negosiasi dengan Bapa di surga. Bapak Ibu, kalau kita membaca di kisah ini, Bapak Ibu, Yesus bersama murid-muridnya dia di Taman Getsemane, kemudian dia berdoa di sana. Ketika dia maju ke depan, dia berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan karena kehendakku, tapi kehendak Bapa. Dia dalam kemanusiaannya dia mengalami namanya ketakutan. Sampai ketika dia berdoa, peluhnya sampai keluar tetesan darah di sana. Apa karena dia secara kemanusiaannya dia tidak mau berpisah dengan Bapa. Tetapi hari itu, detik itu, dia harus berpisah dengan Bapa. Dia harus turun ke tempat yang kerajaan maut, yang dimana dia, kalau kita membaca berikutnya, dia datang di sana. Bahkan dia mengurungi orang-orang yang terpenjara di sana dan membebaskan orang-orang yang sudah binasa di sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bukan berarti Tuhan kejam kepada anaknya yang dikasih, bukan Bapak Ibu. Karena kasihnya lah Allah merelakan Yesus Kristus harus turun ke muka bumi. Kemudian yang selanjutnya, yang poin yang kedua, aplikasinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, aplikasi untuk poin yang pertama adalah kadang kita mengalami penderitaan bukan karena dosa, tetapi karena rencana Tuhan atas setiap hidup kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin bahkan mempunyai pengalaman atau mempunyai di mana kita melakukan sesuatu yang mungkin itu tidak yang kita kerjakan, sesuatu hal yang mungkin tidak kita kerjakan. Mungkin itu kita tidak berbuat dosa ataupun kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita mendapatkan itu untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Ya, kita mengalami penderitaan bukan karena dosa ataupun pelanggaran kita, tetapi Tuhan izinkan penderitaan kita alami. Mungkin kehidupan kita ditempa dengan satu penderitaan ataupun satu situasi yang tidak enak sehingga kita dibuat sedemikian rupa kita mengalami yang namanya kita gimana dalam situasi itu kita harus bekerja keras, situasi itu harus kita harus mati-matian, kita harus mengerjakan sesuatu hal yang tidak kita kerjakan tetapi kita harus lakukan. Kadang itu Tuhan izinkan, itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya karakter kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak gampangan, menjadi manusia-manusia yang kuat, yang militan, yang luar biasa. Sehingga ketika kita diperhadapkan di situasi yang seperti itu, jangan, ya kita sih pinginnya sih kalau bisa cepatlah masalah ini selesai dan saya bebas dari masalah ini. Tapi katakan bahwa jangan langsung minta keluar, tetapi bertanya, Tuhan, apa maksudmu, apa maksud dari dibalik semua masalah persoalan ini? Apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku lakukan dibalik masalah persoalan ini? Ketika Bapak Ibu sampai di titik sana, boleh melihat Tuhan maksudnya apa? Aku boleh melalui proses ini, masalah ini, penderitaan ini. Ketika Bapak Ibu sampai di titik di sana, Bapak Ibu akan boleh melihat tangan Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang penderitaan, Yesus Kristus ini adalah endingnya, Yesus Kristus dipermuliakan. Demikian juga dengan apa yang kita hadapi, penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Nantinya kita akan dibawa Tuhan dari satu kemuliaan satu ke kemuliaan yang lainnya. Tetapi kadang
proses dalam penderitaan, proses itu kita kadang tidak mau di sana. Kita maunya yang instan saja, yang normal saja. Kemudian yang selanjutnya, yang slide selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, ketaatan diuji lewat penderitaan. Ya, di dalam Ibrani 5 ayat 8 boleh ditampilkan. Ya, di dalam Ibrani 5 ayat 8 dikatakan Yesus belajar taat lihat apa yang ia derita, ya. Dikatakan bahwa gini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini menegaskan keilahian Kristus. Ia adalah anak Allah, memiliki kedudukan ilahi dan tidak berdosa. Dia Yesus yang tidak berdosa, tetapi dia taat di dalam deritanya. Ya. Namun status ilahinya ini tidak membuat dia kebal dari proses pembelajaran dalam konteks kemanusiaannya. Dia sebagai Yesus sebagai manusia, dia tidak kebal sebagai harus melewati proses pembelajaran ini sebagai manusia. Sebagai Allah tidak mengalami proses seperti ini. Sebagai manusia ini memberi contoh kepada setiap kita. Dia walaupun dia mempunyai kedudukan yang tinggi, yang setara dengan Allah, tetapi secara kemanusiaannya dia ikut proses di dalam pembelajaran, di dalam ketaatannya kepada Bapa. Ya, bukan berarti sebelumnya Yesus tidak taat. Bapak Ibu, bahwa Yesus itu adalah manusia dan Allah sendiri dan dia tidak pernah ada dosa didapatinya. Bukan berarti dia tidak taat, tetapi menekankan bahwa dalam kemanusiaannya Yesus mengalami ketaatan secara praktis dan nyata. Jadi ini sangat contoh yang sangat real, sangat nyata yang Yesus teladani di dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin kita pun mungkin akan sulit mungkin di dalam kondisi yang seperti ini. Bayangkan mungkin ketika kita adalah orang yang kaya raya, yang mungkin hartanya melimpah, uangnya banyak, mobilnya banyak, pokoknya semua harta ada di dalam miliknya. Tetapi ketika dia dihadapkan satu penderitaan seperti yang Yesus harus kerjakan, kadang manusia juga tidak bisa melakukannya. Ya, ia menjalani proses hidup sebagai manusia sejati, tunduk kepada kehendak Bapa, bahkan di dalam penderitaannya. Ini yang sangat luar biasa tuh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita belajar dari contoh Yesus yang sangat luar biasa. Ini adalah guru Tuhan. Makanya Yesus dikatakan dia dikatakan sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Karena dia contoh yang sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyerahkan hidupnya bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tampilkan slide-nya yang tadi, selanjutnya yang tadi. Ya, jadi ketaatan diuji lewat penderitaan Bapak Ibu. Yesus belajar taat lewat apa yang ia derita. Ketaatan sejati bukan diukur saat nyaman, tetapi saat terluka Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sedang mengalami satu pencobaan, satu penderitaan, ketaatan itulah diuji atas hidup kita. Mungkin ketika kita sedang baik-baik saja, sedang mengalami situasi yang enak, tidak menghadapi masalah, situasi keadaan, uang ada cukup, mau pergi kemana ada, mau jalan-jalan kemana ada semua. Untuk ketika kita diminta untuk taat mungkin bisa, gampang mungkin kita melakukannya karena semuanya ada kan, semuanya tersedia, mungkin kita gampang. Tetapi Bapak Ibu, ketika di mana kondisi kita kekurangan, ketika kita menghadapi masalah persoalan itu yang menghimpit kita,
bahkan itu menentukan kehidupan kita antara hidup dan mati kita. Ketika kita bisa melakukan ketaatan seperti yang Yesus Kristus kerjakan, itulah yang luar biasa. Jadi ketaatan bukan diukur dari saat kita nyaman, tetapi saat kita menderita, Bapak Ibu. Makanya kadang orang ketika dia mengalami penderitaan, seringnya secara manusia orang itu kabur lari dari Tuhan. Bahkan seringnya orang menyalahkan Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Kan saya tidak melakukan apa-apa, tetapi kenapa harus terjadi? Seringnya seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi atas kehidupan kita, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang besar atas setiap hidup kita. Saya percaya seperti itu, Bapak Ibu. Ketika kita boleh Tuhan izinkan mengalami situasi yang tidak enak, di mana secara daging itu kayaknya sesuatu yang berat dan itu harus disalibkan semuanya. Yang kita hal-hal yang kita sukai dan kita harus salibkan. Dan kita harus merela mengikuti penderitaan itu dan mengerjakannya. Dan kita boleh mengerjakannya itu dan kita bisa menyelesaikannya. Saya percaya bahwa ada maksud rencana Tuhan yang besar di balik itu semua. Yang selanjutnya, ya aplikasinya dalam poin yang kedua ini, Bapak Ibu. Apa kita tetap taat saat ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan, kemudian kita tidak langsung dijawab. Kita ketika dalam kondisi situasi yang tidak enak, di dalam tengah penderitaan kita sudah berdoa setiap pagi, setiap hari, bahkan setiap jam, setiap detik kita berdoa dan kayaknya Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Apakah kita masih bertahan di sana? Apakah kita tetap setia saat kehendak Tuhan terasa berat, saat kehendak Tuhan itu terasa jauh sekali. Saat kita rasanya itu seperti di padang gurun berjalan sendiri, tidak ada teman, di sana adanya kepanasan dan merasa sendiri. Apakah kita tetap kuat, tetap taat, tetap setia di sana? Dan Tuhan mengajarkan kepada kita harus terus berjalan melangkah di dalam ketaatan itu. Seperti yang Yesus kerjakan. Dia harus minum cawan itu dalam ketaatannya. Walaupun dia tidak melakukan dosa, tetapi dia harus mengerjakannya itu. Karena ketaatannya kepada Bapa yang harus dia kerjakan. Next, slide yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu, kemuliaan datang setelah penderitaan. Kalau kita baca di Filipi 2 ayat 9, boleh tampilkan. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dari hal yang sudah dikerjakan Yesus. Di dalam Filipi 2 ayat 9 katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu, karena ketaatan Yesuslah. Ini yang sangat luar biasa. Karena ketaatannya lah. Dia mengaruniakan nama di atas segala nama. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini berbicara tentang kebangkitan, kematian, dan pengangkatan Yesus. Jadi penobatan Kristus sebagai Tuhan atas segala sesuatu, atas segala yang ada di muka bumi, yang ada yang di bawah muka bumi, di atas langit. Jadi
Yesus Kristus ditobatkanlah. Di situ katakan nama di atas nama diberikan kepada Yesus Kristus. Nah, nama di dalam konteks ini berbicara adalah otoritas tertinggi. Dia mempunyai otoritas tertinggi atas semuanya yang ada di muka bumi. Bahkan ada yang ada di muka bumi. Bahkan di bawah bumi pun Yesus mempunyai otoritas di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Suatu kali ada sepasang Bapak Ibu dan anaknya, dia sedang melihat permainan konser piano yang di tempat yang besar gitu. Keluarga ini bersama dengan anaknya sudah bertumbuh, mulai SMP sudah mulai besar, sudah mulai ngerti. Dan permainan piano ini, orkestra ini berjalan dengan bagus dan ada salah satu anak ini terpaku dengan salah satu pemain piano yang luar biasa. Jadi di tengah konser ada satu pertunjukan di mana seorang pemain piano dia memainkan pianonya dengan sangat bagus, sangat luar biasa. Wah, dapat tepuk tangan dan banyak orang di sana bertepuk tangan ketika selesai acara konser. Bapak Ibu, kemudian si anak ini berbicara kepada orang tuanya. Pak, saya pingin bisa main piano seperti yang di atas panggung tadi. Seperti kakak yang di atas panggung itu tadi. Permainannya luar biasa. Ya, permainannya sungguh hebat, sangat luar biasa. Ya. Kemudian bagaimana Pak caranya saya bisa bermain piano yang hebat seperti ini tadi? Seperti bapak tadi, seperti kakak tadi yang main piano di sana tadi. Kemudian bapaknya kemudian cari tahu, tanya sana sini. Terus kemudian dia bilang sama anaknya, anakku, ketika saya tanya sama tim konser yang tadi, dan kebetulan saya ketemu dengan guru yang mengajar si anak tadi, kakak tadi yang main piano tadi. Si guru itu mengatakan, anak yang main konsernya yang bagus tadi itu harus merelakan belajar dengan giat. Dalam satu hari dia harus mengambil beberapa jam untuk melatih tangannya untuk memainkan piano. Sehingga hasilnya sangat luar biasa. Dan itu tidak dibutuhkan cuma 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Ada mungkin bertahun-tahun anakku. Dia harus mengerjakan itu, dia harus belajar terus. Di mana teman-temannya yang lain dia bermain, main gadget, main game ataupun main yang lainnya. Si anak ini terus mengambil waktu, dia harus mengerjakan latihannya. Karena dia mengejar mau konser dan dia mau menampilkan sesuatu yang baik di sana. Kemudian ketika anak ini mendengar cerita dari orang tuanya, keinginannya ketika dia ingin menjadi seorang pemain pianis yang hebat, yang luar biasa. Mulai, oh gitu ya Pak. Lah terus aku enggak bisa main ini, main itu. Ya, harus dikurangi main ini, main itunya. Kamu harus fokus berlatih, belajar untuk kamu menjadi seorang piano yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang kita seperti anak kecil ini. Kadang kita inginnya mendapatkan kemuliaan, tetapi tidak mau prosesnya. Kita menginginkan sesuatu yang instan, Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa untuk kita mengalami yang namanya kemuliaan demi kemuliaan, ada harga yang harus kita kerjakan, ada proses yang harus kita lalui di sana. Ada hal-hal di mana kesenangan-kesenangan kita
Mungkin hobi-hobi kita mulai tanggalkan. Kita mulai harus tinggalkan. Sehingga kita mengalami yang namanya kemuliaan itu. Kita mengalami yang namanya pengangkatan itu. Seperti yang diteladani, yang sudah dikerjakan oleh Yesus sendiri. Bapak Ibu, kalau kita membaca dari runtutan tadi dari awal bahwa dia harus minum cawan itu dalam ketaatannya. Sedangkan sebenarnya dia adalah Allah sendiri. Tapi dia harus menanggalkan kealahannya. Dia harus taat, bahkan taat sampai mati. Untuk menebus dosa manusia. Untuk mengambil bagiannya, dia harus mengerjakannya itu. Bapak Ibu, mungkin kita hari-hari ini mengalami yang namanya, menghadapi namanya cawan penderitaan masing-masing kita. Kadang kita pun dipanggil untuk minum cawan masing-masing setiap kita. Kita tidak tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Bapak Ibu yang ada di tempat ini mungkin mengalami cawannya masing-masing. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Supaya apa Bapak Ibu? Kita belajar seperti Yesus. Dia minum cawan itu dalam ketaatan. Walaupun itu sebenarnya bukan yang harus dia kerjakan, dia harus dia minum. Tetapi dia rela dengan ketaatan karena ketaatannya dengan Bapa. Sehingga dia harus menyelesaikan itu. Tapi ya Bapak Ibu, ketika itu semuanya sudah diselesaikan dengan Kristus. Apa yang terjadi? Keselamatan boleh kita alami. Kalau Bapak Ibu sering saya sampaikan ketika kita menonton film The Fashion ya. Itu di akhir-akhir episode terakhir itu kan ada si jahat yang selalu wajah yang jelek terus mengikuti gitu ketika dicambuk gitu kan, kemudian ada yang kayak si jahat yang mengikuti kayak mengejek gitu loh. Nah, akhirnya selesai gitu kan, bagi dia seperti itu. Waktu itu bagi iblis bahwa dengan kematian Yesus semuanya selesai dikalahkan. Tetapi sebenarnya itu adalah rencana Allah yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia. Dengan Yesus mati di kayu salib itulah manusia akhirnya boleh diselamatkan ketika manusia itu percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang iblis tidak tahu. Skenario Allah yang luar biasa, yang besar itulah yang iblis tidak tahu. Dan akhirnya dengan Yesus mati disalib di kayu salib dan akhirnya bangkit, kita mendapatkan keselamatan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Yesus sudah mencontohi kita menjadi teladan bagi setiap kita. Kita pun pasti bisa melewati cawan-cawan kita masing-masing. Apalagi Tuhan sudah bersama dengan kita. Kita bisa melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Kita mampu melewatinya. Apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu? Mungkin sakit, penyakit, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga. Ini waktunya kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Walaupun mungkin hal yang sulit kita hadapi, kita kerjakan. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, pasti kita akan mengerjakannya, bisa menyelesaikannya dengan luar biasa karena pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas keteladanan Yesus Kristus. Yang kau boleh kami peringati, yang boleh kami percayai, yang boleh kami sebut sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kami.
Sehingga Engkau, Yesus, dikaruniakan nama di atas segala nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Allah meninggikan Yesus yang merendahkan diri, yang harus mati, taat mati di kayu salib. Demikian setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah juga akan meninggikan setiap kita, setiap mereka yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan meninggikan kita. Tuhan pasti akan mengangkat kita. Kristus menjadi teladan sempurna dalam hal kerendahan hati dan ketaatan. Dan kita juga dipanggil untuk menghormati dan tunduk kepada Yesus. Sungguh pagi hari ini Tuhan, bukan satu kebetulan Tuhan. Ketika Engkau sudah mengajarkan setiap kami, ketika Engkau sudah memberi contoh kepada setiap kami Tuhan. Dalam ketaatanmu Tuhan, Engkau harus minum cawan itu Tuhan. Bahkan cawan yang sebenarnya bukan bagian yang harus Engkau kerjakan, tetapi Engkau harus melakukannya karena ketaatanmu kepada Bapa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kami punya Allah yang seperti Engkau Yesus Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga mau meneladani Engkau Yesus Kristus. Supaya kami juga taat ketika kami mengalami situasi-situasi yang tidak enak. Dan mungkin itu sesuatu yang Tuhan izinkan boleh terjadi atas setiap kehidupan kami. Di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam apapun yang hari-hari ini kami sedang hadapi. Kami mau katakan bahwa Tuhan, kami mau belajar seperti Engkau. Secara daging kami tidak bisa melakukannya, tetapi biarlah Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Kami belajar taat untuk melakukan, kami belajar taat untuk menghadapi penderitaan-penderitaan yang kami alami. Karena Tuhan sendiri berjanji bahwa penderitaan-penderitaan yang kami alami itu tidak melebihi kekuatan kami. Tuhan sudah mengukur semuanya atas hidup kami. Dan kami sebagai anak-anak-Mu tinggal melakukannya, mengerjakannya, berjalan bersama dengan Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini meneguhkan, menguatkan setiap kami. Ketika kami sedang menghadapi situasi yang tidak enak. Tetapi Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Dan Yesuslah yang sudah menjadi teladan bagi kami. Dan kami mau mengikuti teladan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Jadian setiap jemaat yang ada di tempat ini, gereja Tuhan di tempat ini, menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun di dalam setengah penderitaan hal-hal yang sedang dialaminya, tetapi biarlah jemaat Tuhan senantiasa mengucap syukur. Karena Engkau baik, karena Engkau baik adanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pastor Edi untuk firman-Nya, supaya firman yang didengarkan bisa menjadi remah dan kekuatan bagi hidup kita. Mari kita sama-sama belajar untuk melewati cawan penderitaan ini dengan kasih, dengan setia dan taat. Sebelum kita memberikan persembahan, mari saya ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan ini Tuhan. Ajarilah kami Tuhan,
untuk melewati setiap penderitaan, lewati proses-proses itu dengan setia Tuhan, dengan taat Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami untuk melewati itu dan sampai kami mendapatkan kemuliaan yang berasal dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pak Edi dan Cik Ivon Tuhan, untuk pelayannya Tuhan, hikmat marifat itu turun dan Tuhan Yesuslah yang menjadi role model untuk Pak Edi dan Cik Ivon ini. Begitu juga dengan keluarganya Tuhan. Terus Tuhan kau dapati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di pekerjaannya Tuhan, untuk anak-anaknya juga Tuhan, di sekolahnya Tuhan, pergumulannya Tuhan, pertemanannya Tuhan, bisa menjadi Engkau lah role model untuk keluarga ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan, Tuhan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau yang memberkati kami berlipat kali ganda karena Kau telah mencurahkan berkat itu kepada kami. Kau telah membukakan tingkap-tingkap langit. Kau curahkan berkat-berkat itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk yang mengelola Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat itu turun Tuhan dan penyertaan itu turun dalam pengelolaan keuangan gereja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk petugas kolekte atau persembahan. Mari kita nyanyikan Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku srasa seneng, saben dino kula nggih gandul sinten Bapak Ibu? Gandul Gusti. Monggo gandul Gusti. Persilakan untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina, dina wangi, Gandul Gusti, Gandul, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina, dina wangi, Gandul Gusti. Gandul sinten Bapak Ibu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan.
Sebentar lagi kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini yang akan dilayani doa penutup oleh Pak Edi. Kita akan nyanyikan layak dipuji disembah. Benar Bapak, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertanda dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar terpujian. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar terpujian. Namamu besar, namamu besar terpujian. Namamu besar Namamu besar dan termulia, Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan tangannya bagi setiap kami. Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan, kami ucap syukur pagi siang hari ini Tuhan. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Apa yang boleh didengar pagi hari ini Tuhan, itu merema menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan, beri hati yang taat kepada setiap kami Tuhan. Karena dengan ketaatan itulah kami boleh mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Ketika kami taat itulah Tuhan, kami boleh mengalami pemuliaan. Engkau meninggikan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dari buah ketaatan itu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk negeri kami Indonesia Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa roh pengenalan akan Allah boleh memenuhi negeri kami Indonesia Tuhan. Orang boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di negeri kami ini Tuhan. Sungguh banyak orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan sebagai penebus umat manusia. Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Biarlah negeri kami dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Semakin banyak memenuhi negeri kami Indonesia ini Tuhan. Diberkati pemimpin negeri kami Pak Presiden. Sampai Menteri, Kapolri, semua pembantu-pembantu Presiden sampai jajaran paling bawah. RW, RT Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Biarlah Engkau yang mengerjakan sesuatu yang dahsyat atas negeri kami. Walaupun kondisi di dunia ini semakin genting, semakin tidak menentu Tuhan. Tapi biarlah negeri kami aman dalam penjagaan Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh diberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Diberkatilah ketika engkau keluar dari tempat ini. Diberkatilah ketika engkau bekerja. Diberkatilah ketika engkau belajar kuliah. Diberkatilah para pengusaha-pengusaha ketika sedang mengusahakan usahanya.
Diberkatilah para guru-guru, para pegawai negeri. Diberkatilah semua yang mengasihi Tuhan. Engkau akan membawa jemaat di tempat ini semakin naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Karena itu sudah ketetapan Tuhan atas setiap kami Tuhan. Tinggal kami mempercayai dan percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah tangan-Mu terkedam menjagai kami dari detik ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.